Hai guys, welcome back to my video. Hari ini hari Sabtu. Kebetulan aku lagi libur kerja. Hari ini lagi off karena udah dinas malam, jadi dapat libur gitu. So hari ini kegiatan aku adalah akan berangkat ke daerah Srage di daerah Lombok Tengah. Jadi misi hari ini adalah misi kerelawanan dalam dunia pendidikan dan literasi. Cila. Jadi intinya hari ini kita bakal ke sebuah desa dan ke sebuah sekolah yang ada di atas bukit. Namanya itu Bukit Srage dan Sekolah Bukit Srage. Jadi sekolah Bukit Srage ini berada di atas bukit pastinya ya. Dan sekolah bukit ini adalah sekolah apa ya aku bilangnya? Bukan sekolah induk tapi sekolah pembantu dari sekolah induknya, karena sekolah induknya itu jauh banget guys dari pemukiman atau rumah adik-adik di sana. Kurang lebih jarak yang mereka harus tempuh setiap hari itu untuk sampai ke sekolah itu sekitar 10 km dari sekolah induknya loh ya guys. Tapi kalau untuk sekolah pembantunya ini dekat banget gitu. Jadi sekolah Srage ini adalah salah satu swadaya masyarakat di sana yang peduli dengan pendidikan anak-anak mereka di sana, karena mereka sadar juga mereka nggak bisa stay terus ngajarin anak mereka di rumah gitu. Jadi mereka ya udah kita bangun aja deh sekolah ini dengan swadaya masyarakat, dan ada juga beberapa donatur yang masuk ke sana untuk membantu sekolah ini gitu guys. Nah aku ke sekolah ini sudah sama hari ini sekitaran 4 kali gitu. Yang awalnya kita asesmen dulu, kita asesmen sekolah ini layak apa enggak kita bantu, dan ternyata kita approve, ternyata sekolah ini layak kita bantu. Sorry ya guys, belepotan, kurang fokus ngomongnya gitu karena aku cuma ngeliat menit nih supaya nggak boring banget juga kalian dengerin aku ngoceh gitu. Jadi sampai mana tadi lupa. Nah itulah ya, jadi sekolah ini sekolah di atas bukit, dan hari ini kita bakal ke sana yang keempat kalinya untuk finishing dari pojok baca mereka. Di misi kita saat ini terbagi menjadi 2, yaitu misi untuk memberikan pelatihan ke gurunya dan membuat pojok baca yang kita desain senyaman mungkin, sesenang mungkin, sebahagia mungkin berdasarkan keinginan dari adik-adik yang akan menggunakan tempat itu gitu. Nah hari Jumat kemarin tim pelatihan dari pojok baca itu namanya Kak Indah, Kak Yuda, Kak Kartika itu sudah berangkat duluan ke sana untuk melakukan pelatihan bagaimana cara mengajar yang baik. Kemudian metode-metode apa yang bisa digunakan untuk membantu adik-adik di sana untuk menyukai baca, belajar membaca dan sebagainya. Itu aku bilangnya tim profesional pengajar ya, jadi mereka khusus untuk mengajar gitu. Dan hari ini adalah tim dari pojok baca yang terdiri dari aku sendiri, Krisna, Siti, kemudian Kak Tia dan Kak Bundu namanya, yang mendesain ruangan kelas mereka seenak mungkin, senyaman mungkin, sekreatif mungkin sesuai dengan keinginan dari adik-adik itu sendiri. Karena kita tahu yang menggunakan sekolah atau kelas itu adalah adik-adik itu sendiri. Jadi kita mau mereka senang di kelas itu sesuai dengan kenyamanan mereka. So hari ini kita juga akan bawa buku dari donatur yang sudah kita pilih kemarin untuk kita taruh di sana. Dan juga kita mungkin akan sedikit bermain-main dengan adik-adik di sana. Adik-adik di sana itu yang ingin banget guys. Jadi kita ke sana itu mereka excited banget gitu Kak. Wah ada orang baru nih, teman main baru gitu. Jadi mereka tuh senang dengan hal-hal baru gitu. Buat kalian juga yang sekiranya di sini punya buku lebih
yang layak baca atau alat tulis mau berdonasi untuk alat tulis di sana sangat bisa banget guys gitu. Mereka tuh suka dengan namanya anak-anak SD ya, sedang bermain, sedang menggambar, senang mendengar cerita, kemudian banyak lagi lah hal-hal menarik, kebebasan yang mereka suka gitu. Dan view di sana itu bagus banget guys, bagus banget. Di belakangnya itu ada bukit gitu. Aku kadang aku sering ngambil gambar di sana gitu. Intinya bagaimana dan seperti apa keseruan kita menginspirasi dan diinspirasi oleh adik-adik di sana. Ikutin terus perjalanan aku kesananya. Dan oh ya, aku mau kenalin salah satu alat, ini namanya chest vlogger. Jadi aku nyebutnya chest vlogger ya, karena ini akan ditempel di dada. Ini kita pakai kayak tas nanti, dan ini membantu banget untuk aku yang sepertinya ya. Aku bakal buat review alat ini, kecanggihan alat ini, kemudahan alat ini, dan kekurangan alat ini tentunya nanti di vlog aku selanjutnya. Dan aku akan buat vlog tentang kerelawanan juga di vlog-vlog aku selanjutnya sesuai dengan permintaan kalian yang secara langsung WA aku ya gitu. Aku bakal buat videonya ini dulu, aku bakal nyoba sekalian aku bawa nanti ke dalam perjalanan ke daerah itu, karena daerah itu lumayan gedebak-gedebuk gitu, jalannya masih jelek banget gitu guys, namanya aja pelosok gitu ya guys. Jadi aku coba akan bawa ini, apakah stabil dengan kondisi kamera yang memang stabil, dan apakah ini akan membantu. Aku akan buat review videonya di video selanjutnya bagaimana dan seperti apa. Ikutin aja perjalanan hari ini dan semoga lancar. Ikutin aja pokoknya. Aku mau mandi dulu, terima kasih. Oke guys, kita sekarang lagi ada di, bukan kita sih, aku lagi ada di daerah Ungge, karena daerah Srage itu ada di sananya Ungge gitu. Jadi aku sama Kak Tia. Sorry aku ndak ngambil video ngevlog tadi di jalan. Emang sih udah pakai yang ini guys, seperti yang aku kasih tadi. Cuman nggak bisa ngambil yang stabil banget gitu guys, karena dia ternyata goyang ini guys, jadi harus dikencengin sama ini. Cuman ntar aku bakal coba apakah dia ini akan tetap goyang lagi pada saat kita jalan ke sebelah sana. Bagaimana dan seperti apa, ikutin aja. Aku mau ini juga nih, jemaah kita ini sudah datang. Aku mau ngambil buku dulu di JCF. Nanti gimana-gimananya ikutin perjalanan aku. Kita mau jalan, kita berambil buku. Aduh panas. Tuh. Jadi kita mau jalan ke Srage. Dadah. Ini bawaannya ibu-ibu untuk adik-adik di Srage. Tunggu kita, keseruan kita di Srage. Kita lagi ada di jalan menuju daerah Srage itu guys. Kalian bisa lihat tadi di belakang di sini itu masih hijau banget, gak kayak di kota udah mulai banyak bangunan. Kalau di sini hijau, nikmati banget perjalanan kalau aku di sini mah. Sedikit juga yang pakai
guys, aku udah ada di, teman-teman udah naik ke atas sana. Kita masih naik bukit lagi di sana. Tapi aku turun dulu, dinginin mesin motor. Mesin motor lagi bawa buku. Terus ini jalannya guys ya, jalannya ini nggak ngadi-ngadi guys ke sini tuh. Kalian lihat. Nah, jalan ke sini itu jalan sebelum naik ke bukitnya itu jalannya jelek banget. Tuh. Jadi benar-benar sekolah yang akan kita jalan ke sana itu sekolah bukit gitu, guys. Ya udah, aku lanjut lagi perjalanan, ikuti perjalanan kita ya. Sabi, ina. Akhirnya. Oke guys, aku udah ada di daerah Srage, di tempat sekolah yang aku maksud. Kalian lihat kan perjalanan ke sini tadi, I'm sorry to say rambutku sudah naik karena seperti biasa di sini panas pemirsa. Nah, di sini kalian bisa lihat anak-anak hari Sabtu di sini nggak terlalu banyak belajar ya, mungkin sekedar refresh pelajaran yang kemarin. Dan yang kalian lihat sekarang ini anak-anak lagi keluar main. Ya, keluar main dan udah masuk. Ada yang sedang ada yang sedang nunggu gurunya karena kita sedang ngobrol sama bu gurunya di situ. Di situ ada Bu tuh yang dadah-dadah itu Bu Wahyu yang lagi asik sama HP-nya itu namanya Bu Anti, dan ini tim pojok baca yang sedang terdampak. Nah, mungkin kita lihat adik-adik dulu ya. Halo. Ini adik-adik, ada yang belajar juga di dalam, ada yang belajar, bu gurunya sedang belajar, ada yang belajar juga. Ini anak-anak ada yang sedang keluar main. Ini, kemudian mana pojok bacanya? Ini adik-adik. Halo. Udah kelihatan ya? Nah ini dia guys. Halo. Adik-adik ini kelas berapa? Kelas 2. Hari ini olahraga ya? Mana pojok bacanya kemarin? Hilang. Itu kemarin kita buatin pojok baca di sana guys, tapi karena adik-adik mungkin demen banget sama pojok bacanya, akhirnya dicabut-cabut gitu. Dan mereka senang sekali ngeliat aku ngomong kayak gini. Ini kita lagi ngapain sih? Kita lagi dada-dada dia nggak tahu kalau aku lagi ngevlog sebenarnya di sini. Nah ini senang nggak belajar hari ini atau bosan? Senangnya belajar pelajarannya apa aja hari ini? Pelajaran apa aja hari ini? Sudah belajar. Jam berapa pulang hari ini? Ini siapa sih namanya?
Yang itu ini siapa namanya? Ini siapa namanya? Putra. Kalau yang ini siapa namanya? Naswa. Kalau yang ini siapa namanya? Siapa? Nazarul. Ini kelas 2 guys. Coba kita lihat kelas selanjutnya ya. Mereka kayaknya sudah capek. Ada yang beli es. Ada yang beli es. Tuh. Coba kita lihat ke kelas selanjutnya. Ini banyak banget adik-adik yang itu bu gurunya juga lagi ngajar. Itu lagi ngajar apa bu guru? Oh, udah selesai. Ini udah selesai. Bu gurunya di sana lagi ngajar. Kakak lagi ngapain ini? Kakak lagi ngapain ini? Lagi? Mereka sepertinya belum mendengar kalau aku sedang ngevlog. Tapi yang jelas mereka hari ini sudah selesai belajar, makanya aku masuk ke kelas untuk ngevlog gitu. Senang nggak belajar hari ini? Senang. Siapa nama bu gurunya? Bu siapa? Bu Guru Rita. Gitu guys. Jadi mereka malu-malu kucing gitu. Bu Guru Rita lagi nulis apa bu guru? Lagi nulis tabungan bu gurunya di sana. Anak-anak di sini ternyata juga nabung gitu. Bu Guru Rita, saya keluar sebentar ya. Nah, ayo sini. Nah di sini itu ada kelas. Di sini itu ada kelas 1, 2, 3, 4 sampai 5. Di sini itu angkatan anak-anak yang kalian lihat di sini itu adalah anak-anak angkatan pertama di sekolah ini, guys. Dan memang benar sekolah mereka itu benar-benar di atas bukit. Tapi walaupun sekolah mereka di atas bukit dan dikelilingi oleh bukit-bukit, tapi semangat belajar mereka itu nggak kalah besar sama anak-anak yang sekolah di kota, gitu, guys. Gurunya sedang ngajar, ada yang sedang belajar. Senang ya di video ini ya. Oke, hari ini kegiatan aku di sini itu sebenarnya mau ngecek pojok baca yang sudah kita buat kemarin. Nanti aku share videonya, share fotonya seperti apa yang ada di setiap kelas. Tapi sepertinya sudah rusak dan mungkin hari ini kita bakal sortir buku dulu sesuai dengan kelas dan umur mereka. Gitu. Mereka senang sekali kalau melihat hal-hal baru. Mereka kayaknya belum tahu kalau vlogger itu adalah sebuah profesi baru yang ada di Indonesia ini gitu. Kalau penasaran ikutin aja keseruan aku hari ini. Oke. Yang kalian lihat di belakang ini anak-anak sedang belajar, bukan belajar membaca juga sih. Jadi kita di sini tadi seperti yang aku jelasin tadi, kita kesini tadi itu bawa buku.
Jadi buku-buku yang kita bawa itu mereka asik sekali untuk belajar. Bukan belajar sih, dibaca gitu. Buku-buku yang kita bawa itu kebanyakan buku cerita, kemudian majalah-majalah anak-anak yang biasa dibaca anak-anak sama sekolah-sekolah di kota. Bukan membedakan sih, tapi setidaknya kita mengenalkan mereka buku-buku seperti buku cerita gitu. Jadi salah satu cara untuk menggali anak-anak supaya mau membaca adalah dengan cara memberikan buku-buku yang edukatif seperti buku-buku bergambar serta buku-buku yang berwarna gitu. Jadi awalnya anak yang nggak mau membaca ngelihat buku yang berwarna dan bergambar itu jadi tertarik gitu guys. Contohnya seperti ini nih anak yang ini. Awalnya dia nggak mau baca guys, tapi karena ngelihat buku itu bergambar dan berwarna, dia tertarik gitu mau membaca gitu. Jadi hampir 3 halaman dia dapat 3 halaman dia bisa baca buku hari ini gitu. Ya, walaupun ada kegiatan anak-anak yang ya saling ngusil-ngusilin lah, tapi ya namanya anak-anak ya. Dan ya memang mereka tuh senang belajar ternyata di tempat yang ya mungkin nggak tiap hari mereka harus belajar di luar, tapi mereka kalau dilihat-lihat itu senang sekali kalau belajar di luar kayak gini. Karena lihat aja nih, daerah mereka itu ada di sekitaran pegunungan yang ya dikelilingi pegunungan. Bukan pegunungan sih, perbukitan. Jadi aku bakal share gambar-gambar sama video aja deh untuk kegiatan anak-anak ini seperti apa. Karena aku juga bakal sibuk untuk nemenin mereka belajar membaca, dan kalau mereka nggak ngerti mereka pasti nanya, Kak ini bacaannya apa, tulisannya apa. Kelas 1 di sini tuh sudah pintar membaca. Kebanyakan mayoritas 1-2 tuh sudah bisa membaca, walaupun ada anak kelas 3 sama kelas 4 belum membaca. Nggak tahu kenapa juga, tapi naik kelas gitu. Tapi itu yang sedang kita cari sekarang. Bagaimana seperti apa ya? berjalan Dan ini adalah sesi terakhir hari ini para tim relawan Pojok Baca dengan para guru, di mana di sini kami diskusi-diskusi sambil sharing-sharing ringan mengenai kendala-kendala mereka selama mengajar menjadi guru sekolah di atas bukit, yang dimana anak-anaknya merupakan anak-anak yang sangat aktif karena mereka ini memang kesehariannya itu berada di alam seperti itu. Jangan salah, walaupun mereka anak-anak yang berada di sekolah bukit, minat belajar mereka ternyata tinggi walaupun mereka anak-anak itu terkesan aktif. Di sini aku juga berbagi dan sharing bagaimana cara meningkatkan semangat kemudian minat baca anak-anak yang aku pelajari selama ini. Dan juga aku pun belajar bagaimana memanage emosi anak-anak ataupun kita yang menjadi tim pengajar saat berada di kelas. Ternyata nggak mudah loh memanage emosi itu. Jadi pintar-pintarnya kita menjaga kesabaran ya. Jadi aku salut banget sama para guru yang selama ini berusaha keras untuk mencerdaskan para anak bangsa gitu. Jadi anak-anak ini memiliki keterbatasan juga, begitu juga dengan orang tuanya saat berada di rumah. Jadi mereka disekolahkan di sekolah bukit.